Ceraikan Rara. Ibu sudah nggak kuat punya menantu bodoh seperti dia. Rara yang baru saja ingin menyambut kepulangan Nizam, suaminya, sontak membeku saat mendengar ucapan sang ibu mertua. Tadi, Ibu Ratna, kenalan baru ibu yang kaya itu, datang ke sini. Si Rara malah nyuguhin air putih, bukan jus jeruk. Emangnya dia kira kita nggak punya modal buat menjamu tamu? Dari suaranya, Rara yakin itu adalah Endang, wanita yang menyandang status sebagai ibu mertua Rara sejak 4 tahun ke belakang. Nggak cuma itu, Rara keluar menjamu tamu cuma pakai daster. Ibu Ratna sampai kira dia pembantu. Gimana ibu nggak malu? Ujar Endang dengan marah. Udahlah, Zam. Ceraikan Rara saja sekarang. Terus nikahin Jenny. Rara membelalak. Ibu mertuanya bilang apa? Menyuruh sang suami untuk menikah lagi? Enggak, Mas Nizam gak mungkin ngelakuin itu sama aku. Batin Rara dengan yakin seraya mengingat perjuangan suaminya itu untuk mendapatkan restu dari kedua orang tua pria itu 4 tahun yang lalu. Bu, semua kan sudah Nizam atur. Suara Nizam terdengar. Jenny akan jadi istri kedua Nizam, sedangkan Rara tetap jadi istri pertama. DG, hati Rara hancur berkeping-keping saat mendengar ucapan sang suami. Air mata membendung di pelupuk mata. Jadi, benar? Suaminya ingin menikah lagi? Endang mendengus kasar, masih tidak begitu puas. Kamu sih dulu kepincut muka cantik Rara doang. Nggak mikir ke depannya. Nizam mengusap kasar wajahnya. Ya, mana tahu akan begini, Bu. Wajah lelah itu bercampur dengan emosi. Aku nggak nyangka banget sekarang dia malah makin jelek dan nggak bisa ngerawat diri. Dia pun menegaskan, kalaupun memang Rara nggak begitu membanggakan sebagai menantu, tapi paling nggak dia bergunalah di rumah untuk bantu-bantu. Lumayan kita nggak usah bayar biaya pembantu. Hati Rara sakit bagai diiris sembilu saat ini. Tubuhnya bergetar menahan tangis sembari menatap daster yang dia pakai saat ini. Terlihat sangat usang dan bahkan ada robek kecil di beberapa bagian. Karena ini Mas Nizam bilang aku jelek dan lebih cocok jadi pembantu, ratap Rara dalam hati. Namun, apa daya Rara? Bagaimana cara dia bisa merawat diri jika dirinya saja tidak pernah diberikan uang lebih untuk sekadar membeli make up atau baju baru? Tidak perlu bicarakan alat make up atau baju baru. Kalaupun punya barang-barang itu, Rara juga tidak akan sempat menggunakannya. Selepas subuh saja Rara sudah harus berkutat dengan begitu banyak pekerjaan rumah. Menyapu, mengepel, memasak dan mencuci semua baju penghuni rumah ini adalah pekerjaan Rara sehari-hari. Selagi Rara melakukan hal itu, ibu mertua dan kakak iparnya hanya bersantai selonjoran di sofa. Jadi, apa berpenampilan seperti ini sepenuhnya salah Rara. Tak tahan, Rara langsung membanting terbuka pintu depan untuk melabrak Nizam dan Endang. Apa maksudnya semua ini, Mas? Rara berseru dengan suara lantang, matanya yang berkaca-kaca memancarkan kekecewaan. Kamu mau menikah lagi? Dia memandang ibu mertua yang tampak menatapnya kesal. Siapa juga itu Jenny? Nizam tampak kaget dengan kedatangan Rara yang tiba-tiba. Rara? Dia tidak menyangka sang istri telah mendengar semuanya. Berbeda dengan Nizam yang gugup, Endang tampak memasang ekspresi mengejek. Iya, Nizam mau nikah lagi sama perempuan kaya. Kenapa? Nggak senang, Rara terperangah mendengar ucapan Endang. Ibu, wanita mana yang senang melihat suaminya menikah lagi dengan wanita lain? Terutama tanpa persetujuannya? Endang langsung melotot ke arah Rara. Kamu berani ngebentak ibu sekarang? Dasar menantu kurang ajar. Baru ingin Endang melayangkan tangannya ke wajah Rara, tapi Nizam menghentikannya. Sudah, Bu. Jangan marah-marah. Nanti darah tingginya naik lagi. Rara menatap sang suami. Mas, ini semua hanya karena paksaan ibu, kan, Mas? Dadanya terasa sesak. Kamu gak benar-benar tertarik dan ingin menikahi wanita lain, kan? Mas. Nizam membuang muka, seakan malas ditanyakan langsung oleh Rara yang tampak kecewa. Rara menghampiri Nizam dan menggoyangkan lengannya. Jelaskan padaku, Mas. Apa benar kamu mau menikah lagi? Dia menggertakkan gigi. Kalau iya, kenapa? Karena cengkeraman tangan Rara, Nizam pun akhirnya merasa jengkel dan menghempaskan tangan sang istri dengan kasar. Karena aku bosan hidup miskin dengan perempuan lusuh seperti kamu. Nizam menatap Rara yang membeku di tempatnya.
Muak sudah melihat wajah istrinya yang kuyu dan tidak secantik dulu itu. Masa kamu nggak ngaca sih? Kamu itu sekarang cuma beban di rumah. Bulir bening mulai mengalir menuruni wajah Rara. Udah nggak kerja, dandan untuk menyenangkan suami pun nggak pernah. Bisanya cuma bersih-bersih dan ngurus anak doang, itu pun nggak sepenuhnya becus sampai ibu harus setiap hari marah-marah sama kamu. Nizam memutar bola matanya dan melanjutkan, beda dari kamu anak yatim piatu yang nggak bisa apa-apa, Jenny itu anak orang kaya yang cantik. Nizam memasang senyum kemenangan melihat wajah terluka Rara. Kalau aku menikah dengan Jenny, dia bisa membantuku dapat kerjaan di Jayakot. Aku bisa jadi kaya. Sedangkan kamu, bisa apa? Mendengar nama perusahaan itu, Rara mengerjapkan mata. Jayakor? Apa suaminya sedang membicarakan tentang perusahaan ternama dengan aset miliaran itu? Wanita bernama Jenny tersebut menjanjikan Nizam posisi di perusahaan itu. Sekarang, kamu bisa lihat, kan bedanya kamu sama Jenny sejauh apa? Tanya Endang dengan senyum penuh puas. Udah kayak tanah sama langit. Rara tak bisa berkata-kata. Dia sulit percaya dengan apa yang dia dengar. Jadi, karena dirinya tidak berdandan maupun membawakan kekayaan, Nizam lebih memilih untuk menikah lagi. Selain itu, semua hanya untuk posisi di sebuah perusahaan. Perlahan pancaran cinta penuh harap yang sebelumnya masih sempat hinggap di sepasang manik Rara berangsur menghilang. Hanya ada kekecewaan dan kebencian di sana. Karena Rara tidak berbicara, Nizam berkata, "Sudah, aku capek. Cepetan kamu siapin air hangat buat aku mandi." Titahnya seraya berjalan melewati Rara ke dalam rumah. Nizam yakin bahwa Rara tidak akan bisa berbuat apa-apa selain menerima keputusannya. Lagi pula, selain dirinya, wanita itu sekarang sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Sebenarnya, Nizam pernah dengar Rara punya satu kakak laki-laki. Akan tetapi, kakaknya itu tidak setuju dengan pernikahan mereka. Alhasil, saat Rara menikah, kakak laki-laki Rara yang tidak pernah Nizam temui itu memutus hubungan dengan sang istri. Ya, kasihan sih. Tapi, salah sendiri bucin, batin Nizam dalam hati. Sadar bahwa Rara hanya terdiam di depan rumah, Nizam menoleh. Pria itu menautkan alis dan berseru, "Rara, kamu tuli, ya? Cepat siapin cerai." Nizam terbelalak. Apa? Rara menoleh, menatap dingin ke arah Nizam. "Aku minta cerai," ulang Rara dengan penuh keyakinan. "Kalau kamu memaksa menjadikan Jenny istrimu, maka ayo kita bercerai." Mata Nizam membulat saat mendengar perkataan dari Rara. Istri yang selama ini penurut itu sudah berani menentang perintahnya. Merasa egonya tersenggol, Nizam pun mendengus kesal. "Sombong kamu ya, sekarang." Akan tetapi, Rara tidak bisa bertahan untuk mendengar lebih banyak omong kosong. "Aku tidak sudi untuk dimadu. Kamu cuma bisa pilih aku atau Jenny." Mendengar hal itu, Nizam terkekeh. "Apa kamu masih perlu bertanya? Dari awal, kalau bukan karena calon istri barunya yang tidak ingin dianggap pelakor, juga karena Nizam berpikir ingin menghemat biaya pembantu, jelas dia akan menceraikan istri dekilnya itu. Karena memang sekarang Rara yang meminta, maka Nizam pun mengambil keputusan bulat, "Rara Marina, mulai saat ini kamu bukan istriku lagi." Nizam menunjuk ke arah luar rumah. "Sekarang juga, pergi dari rumah ini." Mendengar kalimat itu, Rara menutup matanya sesaat dan menarik napas dalam-dalam. Rara kemudian menatap Nizam lurus. "Aku harap kamu tidak akan menyesal dengan keputusan ini, Mas." Endang yang puas dengan keputusan anaknya langsung mendengus kasar mendengar ucapan Rara. "Banyak gaya kamu. Sudah cepat kemasi barang-barangmu dan pergi dari rumah ini." Rara tak lagi berkata-kata. Dia langsung berbalik masuk ke dalam rumah dengan niatan membenahi barang-barangnya. Baru dia membuka pintu kamar, Rara terkejut dengan sosok Bella, anaknya yang berusia 3 tahun, yang menatapnya dengan mata bulat bak boneka. Gadis kecil itu tampak bingung. "Ibu," panggilnya, rasa bersalah merayap di hati Rara. Dia merasa berdosa kepada putri kecilnya karena tidak bisa mempertahankan rumah tangga yang sempurna. Akan tetapi, keputusan Rara sudah mantap, dia harus membawa Bella pergi dari sini. Tepat saat memikirkan hal tersebut, suara Nizam kembali terdengar, "Jangan lupa bawa juga Bella pergi dari sini." "Anak autis seperti itu, aku nggak perlu," teriak Nizam tanpa rasa berdosa. Rara langsung memeluk Bella, menutup telinga sang putri agar tidak mendengar ucapan kasar sang ayah.
Dia menggertakkan gigi dan langsung membalas ucapan Nizam, "Gak perlu kamu beritahu. Aku pun gak akan biarkan anakku tinggal dengan bapak jahanam seperti kamu." Tanpa banyak bicara lagi, Rara pun langsung mengemasi pakaian dan mengajak Bella keluar dari rumah itu. Barang mereka berdua tidak banyak, terutama karena Rara hanya dijadikan pembantu gratisan di rumah tersebut dan tidak pernah diberikan uang selain untuk keperluan rumah dari Nizam. Lelah berjalan sembari menggendong putrinya, Rara memutuskan duduk di pinggir sebuah halte. "Ibu, kemana?" tanya Bella, membuat Rara sedikit kaget karena sang putri akhirnya memilih bersuara saat ini. Rara memaksakan sebuah senyuman. "Kita ke tempat tinggal baru ya, Nak," jawabnya. "Bella tidur saja, sayang. Nanti ibu bangunkan saat sudah sampai, ya." Bella hanya menatap Rara dalam diam. Kemudian, bocah kecil itu pun membenamkan wajahnya di pelukan sang ibu, tidak berbicara lagi. Melihat hal itu, hati Rara seperti diremas. Di saat seperti ini, dia sedikit bersyukur putrinya dulu divonis dokter sebagai penderita autisme. Demikian, Bella tidak merasakan kesedihan dan rasa sakit seperti yang Rara rasakan. Menepiskan pemikiran itu, Rara menghela napas. Sekarang, bagaimana? Uang tidak punya, tempat tinggal juga tidak ada. Yang Rara punya hanya ponsel butut yang sudah dia miliki sejak sebelum menikah. Rara memandang satu nomor kontak yang tersimpan di sana. Akan tetapi, dia tidak berani menghubungi nomor tersebut setelah apa yang terjadi di antara dirinya dan pemilik nomor itu 4 tahun yang lalu. Namun, saat Rara melamun, mendadak ponselnya berdering. Wanita itu lebih terkejut saat layar ponsel menampakkan nama orang yang sejak tadi ragu dia telepon, Satria. Itu adalah nama kakak kandung Rara. Pria yang mengusir Rara dari keluarga karena tidak setuju dengan pernikahannya dengan Nizam. Sekarang, kenapa kiranya pria itu menghubungi Rara? Setelah menarik napas dalam-dalam, Rara mengangkat panggilan tersebut. "Kak," sapa Rara dengan sedikit canggung. "Di mana kamu?" tanya Satria, nada bicaranya sangat dingin. "Aku di luar," jawab Rara, mengelak untuk menjawab terlalu detail. "Ada apa? Kenapa suamimu sebar undangan pernikahan?" Sontak, mata Rara terbelalak. Dia sendiri tidak menyangka Nizam sudah menyebar undangan, dan sang kakak juga mendapatkannya. "Suamiku akan menikah lagi," jawab Rara jujur. "Aku tidak bodoh, Rara." Geram Satria, menyentak Rara. "Maksudku bertanya adalah kenapa suamimu bisa sebar undangan pernikahan? Apa kamu setuju di madu?" Pria itu kembali bertanya dengan nada tinggi, seperti kehilangan kesabaran. Rara menarik satu sudut bibirnya membentuk senyuman kecut. "Di madu?" ulangnya. "Aku setuju untuk bercerai." Keheningan langsung menghiasi percakapan keduanya. Kentara bahwa Satria sangat terkejut dengan informasi yang baru saja dia dapatkan. Di sisi lain, Rara merasa sangat malu karena dulu terlalu memperjuangkan seorang Nizam sampai setuju memutus hubungan dengan kakak kandungnya. "Kakak pasti menertawakanku sekarang," batin Rara. Kemudian, dia menarik napas dalam dan berkata, "Kalau kakak tidak ada keperluan lagi, maka pulang." Rara menautkan kedua alisnya, kaget dan berpikir jika apa yang baru didengarnya itu salah. "Apa?" Suara Satria yang rendah menyatakan dengan lantang, "Sebagai pewaris kedua keluarga Wijaya, kakak perintahkan kamu untuk pulang." Di ruang tengah kediaman Wijaya, brak, beraninya mereka melakukan hal seperti itu. Setelah mendengar cerita Rara, tampak sosok Satria menggebrak meja karena terlewat marah perihal perilaku Nizam dan ibunya. Memilih wanita lain hanya karena dia sendiri tidak becus menafkahi istri, suami macam apa itu, maki Satria dengan tatapan nyalang. Selain itu, ibunya itu. Sebagai seorang wanita, bisa-bisanya dia dengan tega malah mendorong putranya menikahi wanita lain. Rara menautkan jari-jarinya, hanya bisa tertunduk diam mendengarkan kemarahan kakaknya. Memikirkan kebusukan Nizam, Satria berakhir melotot ke arah sang adik dan menuding wanita itu. "Bukankah aku sudah bilang dari dulu kalau dia itu bajingan?" Pria manja dengan gaya sok elit tanpa kemampuan yang berarti. Dada Satria naik turun karena emosi. "Dulu kamu membanggakan sifat lembutnya dan bagaimana dia begitu mapan karena sudah bisa berada di posisi yang cukup tinggi di usia muda. Sekarang mana? Membuang istri demi mendapatkan jabatan dan pekerjaan lebih baik. Konyol!" Rara menggigit bibir, merasa sangat malu karena teguran sang kakak. Dulu,
Sebenarnya kalau bukan karena mendiang ayah Nizam yang memiliki banyak koneksi bagus, mungkin dari awal mantan suami Rara itu tidak bisa mendapatkan posisi manajer di perusahaannya yang sekarang. Akan tetapi, Rara yang dulu dibutakan oleh cinta. Suatu hal yang bodoh, tapi tak mampu Rara hindari, dia itu bukan pekerja keras, melainkan seorang lintah darat yang terbiasa dimanja. Sama seperti ibunya yang hanya tahu menyedot habis harta mendiang suaminya sampai terkena serangan jantung. Dari cara bicara Satria, Rara tahu bahwa sang kakak sudah memantaunya sejak lama. Demikian, kakaknya itu paham bagaimana kehidupan pernikahannya bersama Nizam selama ini. Bagaimana Rara diperlakukan seperti pembantu oleh pasangan ibu dan anak tersebut. Rara memejamkan matanya erat. Memang aku sungguh bodoh dan memalukan, melihat Rara tampak bersalah dan malu. Satria menghela napas kasar. Sebagai satu-satunya sanak saudara yang tersisa, hatinya juga sakit melihat penderitaan sang adik. Kemarahannya itu juga muncul karena rasa tidak terima terhadap apa yang telah Rara rasakan. Merasa tidak ada gunanya marah-marah kepada Rara, Satria pun mengeluarkan ponsel dan menghubungi seseorang. Saat panggilan terhubung, pria itu berkata, putuskan kerjasama dengan keluarga Sanjaya. Terkejut, Rara langsung mengangkat kepala. Keluarga Sanjaya adalah keluarga ayah Jenny, calon istri baru Nizam. Apa yang kakak lakukan? Tanya Rara dengan mata mengerjap. Manik Satria melirik Rara. Wanita baru bajingan itu sama rendahannya dengan mantan suamimu. Menginginkan apa yang sudah menjadi milik wanita lain, aku harus memberinya pelajaran. Rara masih tampak bingung. Keluarga Jenny bekerja sama dengan Jaya Corp, bukan Wijaya Group. Lalu kerjasama apa yang kakaknya itu bicarakan? Tahu kebingungan sang adik, Satria pun menyunggingkan sebuah senyuman miring. Ah, kamu belum tahu? Pria itu menjabarkan, Jaya Corp adalah anak perusahaan Wijaya Group. Apa? Rara sangat kaget mendengar hal ini. Rara tahu bahwa perusahaan keluarganya yang dipegang sang kakak memiliki aset besar, tapi menjadi induk perusahaan dengan aset miliaran seperti Jaya Corp? Bukankah itu berarti Wijaya Group bisa mencapai triliunan? Satria mendengus melihat reaksi adiknya, merasa wanita itu konyol. Memiliki keluarga kaya, tapi bersedia jadi pembantu demi mempertahankan rumah tangga. Dasar budak cinta, maki pria itu dengan ketus. Menepiskan ejekan saudaranya, Rara memutar otak. Kalau Satria memutus kerja sama dengan keluarga Sanjaya, pria itu pasti harus membayar penalti ratusan juta atau bahkan miliaran. Hal ini akan berefek merusak reputasi Satria. Bahkan dengan risiko tersebut, kakak masih lebih memilih membelaku. Wajah Rara perlahan diselimuti ekspresi terharu. Terima kasih, kakak. 4 tahun mereka tidak saling menyapa maupun bicara, tapi ternyata Satria masih begitu menyayanginya. Sebagai adik, Rara sangat bersyukur mengenai hal itu, akan tetapi, kakak tidak perlu melakukan hal itu, ucap Rara membuat Satria yang tengah tersenyum kehilangan sinarnya. Apa maksudmu? Tanya Satria. Apa yang Jenny lakukan adalah keputusannya dan tidak berhubungan dengan keluarga Sanjaya. Tidak adil bagi orang lain yang tidak terlibat kalau kita merusak kerjasama begitu saja. Gagal mendidik putri yang baik adalah kesalahan orang tuanya, ucap Satria dengan alis tertaut, terlihat tidak ingin mengubah keputusannya. Jadi, mereka harus bertanggung jawab. Kalau kakak bicara seperti itu, bukankah kakak berkata bahwa orang tua kita juga gagal membesarkanku dengan baik? Ucapan Rara membuat Satria kaget. Aku juga sempat memilih memutus hubungan keluarga hanya untuk seorang bajingan. Satria menggertakkan giginya. Itu berbeda. Ayah dan ibu mereka meninggal ketika Rara masih berusia 6 tahun. Jadi kalau ingin menyalahkan seseorang, maka Satria yang harus disalahkan, kepala Rara menggeleng. Intinya, membalas Nizam dan Jenny adalah urusanku. Kakak tidak perlu repot-repot melakukan apapun. Pancaran mata wanita itu tampak diselimuti keyakinan. Lagi pula, hatiku hanya akan puas jika mereka jatuh dengan tanganku sendiri.